Salam jumpa pemirsa, Kembang Lambe kembali hadir untuk menyajikan beragam informasi menarik yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Selain dua informasi tadi, beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Devi Ade, inilah Kembang Lambe selengkapnya. Pemirsa, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar bersama Bea Cukai Blitar menggelar Blitar Bersolawat dalam rangka sosialisasi gempur rokok ilegal Hari Jadi Blitar ke-699. Kegiatan ini diikuti oleh ribuan masyarakat. Adapun tujuan diadakannya agenda ini untuk mengajak masyarakat mengentaskan permasalahan rokok ilegal yang masih beredar. Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar bersama Bea Cukai Blitar menggelar sosialisasi gempur rokok ilegal dengan mengadakan sholawat dan ngaji bersama Gus Muafik yang mana bertempat di alun-alun Kanigoro pada Jumat 15 September 2023. Kegiatan yang didanai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHJHT tahun 2023 tersebut untuk mengajak masyarakat bersama-sama memberantas peredaran rokok ilegal, serta sebagai peringatan Hari Jadi Blitar ke-699, di mana diawali dengan drama tentang pemberantasan rokok ilegal yang diperagakan oleh masyarakat. Konsumsi rokok ilegal ya? Aku nggak konsumsi, Mas. Lo mau ibu menyerahkan satu bungkus rokok mau? Aku mang tok mane dodol, orang konsumsi. Sing konsumsi kalau mas-mas nom-nom kalau sing bodoh tumbas. Dodol li wayahe ndak pareng, Mbak, sing ilegal ngono ndak pareng, Mbak. Oh, ngoten. Nyapa, Mas? Enek kena pasal, Mbak, sampean kuwi. Pasal piro? Pasal apa, Mas? Pasal piro? Pasale no, Pak, pasale, Pak. 54, Mbak. Kuwi tentang apa kuwi? Tentang rokok ilegal. Oh iya. Lek wis ana undang-undange, nek aturane ya aku tak ora usah dodol. Nggih, leres, Mbak. Tak balik renah. Satpol PP juga mengatakan bahwa agenda kali ini pihaknya menggelar kegiatan sholawat dan pengajian yang dikemas dengan sosialisasi perundang-undangan gempur rokok ilegal yang diikuti peserta dari warga masyarakat Kabupaten Blitar. Beliau juga menghimbau kepada masyarakat apabila menemukan peredaran rokok ilegal bisa segera melaporkan ke pihak berwajib. Bukan hanya tugasnya aparat, bukan hanya tugasnya Bea Cukai, Satpol PP, tapi tugas seluruh masyarakat juga untuk membantu pemberantasan tindak pidana terkait dengan keberadaan rokok ilegal. Kenapa? Selain merugikan negara dalam hal ini pendapatannya untuk pajak, juga merugikan pelaku industri kecil rokok-rokok, sehingga karena dijualnya murah, industri rokok gulung tikar yang membiayai karyawannya pun juga tidak bisa, akhirnya karyawan di PHK dan berimbas kepada perekonomian. Untuk itu apabila Bapak Ibu menemukan, mengetahui, melihat adanya rokok ilegal dengan harga yang murah-murah itu, segera laporkan, baik lisan ataupun tertulis, boleh melalui Satpol PP, boleh ke Bea Cukai, atau ke saya pribadi, boleh dengan nomor teleponnya HP saya 0813 870 45044. Pemberantasan rokok ilegal ini sangat penting, di mana adanya rokok-rokok ilegal dapat merugikan negara dan juga berimbas kepada dana DBHJHT yang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, sebagaimana yang dijelaskan oleh pihak Bea Cukai Blitar. Bea Cukai punya tugas, salah satunya adalah mencari penerima negara untuk mengisi APBN dari pajak tidak langsung. Fokusnya di cukai. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Sebagai warga Jawa Timur, khususnya Kabupaten Blitar, harus bangga karena penerimaan cukai dari hasil tembakau Jawa Timur itu tertinggi di Indonesia sebesar 141 triliun dari nasional sebesar 245 triliun. Besar nggih? Bea Cukai Blitar mengawasi, memberikan pelayanan dari ujung barat Kabupaten Trenggalek,
ke timur Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar. Paling banyak adalah mengawasi, memberikan pelayanan ke pabrik rokok. Khusus untuk rokok yang wajib memiliki izin adalah pabrik rokok dan importir. Dieling-eling nggih, pasal 54 Undang-Undang Cukai nomor 39 tahun 2007. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Ancaman hukuman ini adalah kepada yang berhubungan langsung dengan menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan barang kena cukai ilegal. Jadi toko kena nggih, tidak wajib izin tapi kena sanksi. Yang pasal 56, setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Dengan berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan nomor 7 tahun 2001 yang mulai berlaku per 1 Januari 2023, di mana ada masa relaksasi dari 1 Januari 2023 sampai 30 Juni 2023, maka mulai per 1 Juli tahun 2023 yang semua pelaku yang berhubungan dengan rokok ilegal, maka sanksinya penindakan dari kami Bea dan Cukai yang berseragam seperti ini adalah rokoknya bukan saja hanya dirampas, tetapi pelakunya juga ditangkap. Di samping rokoknya dirampas, juga ada ancaman denda sebesar 3 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Mohon bapak-bapak yang merokok, rokoklah rokok yang legal, jangan rokok yang ilegal. Karena dengan merokok ilegal sama dengan membunuh pabrik-pabrik kecil yang berdiri di Kabupaten Blitar, karena harga rokoknya tidak jauh berbeda dengan harga rokok resmi dari pabrik kecil. Efeknya pabrik bangkrut, maka karyawannya pun nganggur. Efeknya dana DBH CHT yang diterima Kabupaten Blitar juga semakin kecil. Maka untuk melakukan kegiatan pembangunan, maka semakin sedikit duitnya. Satpol PP dan pemadam kebakaran pada malam hari ini 15 September 2023 kita mengadakan sosialisasi gempur rokok ilegal melalui media keagamaan, yang mana pada malam hari ini kita laksanakan ataupun dengan kegiatan yaitu Blitar bersolawat. Dan tentunya selain daripada gempur rokok ilegal, kita memperingati hari jadi Kabupaten Blitar yang ke-699. Harapan kita dari Satpol PP dan pemadam kebakaran yaitu dengan sosialisasi ini masyarakat akan semakin tahu pentingnya
daripada cukai rokok yang tidak ilegal dan mana yang ilegal. Dan tentunya masyarakat jangan memakai yang ilegal. Karena dengan ilegal tersebut akan mengurangi pendapatan daripada kas negara. Pemasukan negara dari sektor cukai akan berkurang. Ribuan masyarakat yang hadir, khususnya para pedagang rokok di wilayah Kanigoro, diberikan pengetahuan soal sanksi dan larangan terkait cukai dengan narasumber dari Satpol PP Kabupaten Blitar, Kantor Bea Cukai Blitar, dan Kejaksaan Negeri Blitar. Dan tentunya juga mengikuti sholawat dan pengajian. Anta nurullahi fajran ji'ta ba'dal usri yusran Rabbuna a'laka qadran ya imam al-anbiya'i Anta fil wujdani hayyun Anta lil aynaini dayyun Anta 'indal hawd. Kehadiran Gus Muwafiq pun disambut hangat oleh seluruh tamu undangan yang telah hadir. Di antaranya yakni Bupati Blitar, asisten, staf ahli, Kasatpol PP Kabupaten Blitar, Kejaksaan, Bea Cukai Kabupaten Blitar, Kepala OPD, Camat Kabupaten, dan Ramil, Kapolsek Kanigoro. Beberapa tamu undangan lainnya serta masyarakat yang mengikuti selawatan dan pengajian. Dengan kita harapkan dengan hadirnya Gus Muwafiq ini nantinya dari sosialisasi kita tidak hanya 1.000-2.000 yang dari pendatang nantinya ataupun jamaah yang kita sampaikan sosialisasi ini beribu-ribu. Jadi beliaunya adalah juga menjadi daya tarik daripada sarana kita bersosialisasi. Dengan hadirnya masyarakat menjadi salah satu wujud peran serta masyarakat dalam membantu pemerintah melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal. Setelah sosialisasi, dilanjutkan dengan pengajian yang diisi oleh Gus Muwafiq. Kalau kita berbicara tentang persatuan, berbicara tentang negara kesatuan Republik Indonesia, Dewi itu masih punya perangkat-perangkat yang membuat kita akan tetap kumpul dan bersatu. Makanya nek ana wong kok mulai latihan mulang ora kumpul, aja dirungokno. Ngoten lho, kan kita lan duwe alat persatuan. Lha wong salat niku ya jenenge sing apik niku kumpul jamaah gitu. Lah berhubung sing dijak kumpul niki urung teko, enteni Arab niku bangsane setunggal, satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita punya prestasi internasional, puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi makanya prinsip wong Islam niku ya Allah, dadi siji jangan tercerai berai. Makanya begitu keinginan untuk bersatu itu ada, maka kemudian kita semua menjadi kekuatan pendukung bagaimana persatuan itu terjadi. Ini persatuan. Makanya jenengane persatuan yang kita selalu dengungkan, isine selawatan bareng-bareng, isine peringatan bareng-bareng. Sak tahun ping pira niku kumpul bendina kaya ngeten iki. Roda ekonomi berputar, kerukunan terjaga, hal-hal berat yang tidak bisa disampaikan dalam pendidikan terbuka, namanya pengajian. Maka tantangan bangsa sebesar apapun, nek kiai mau melibatkan diri dalam urusan kebangsaan dan kenegaraannya, negara bangsa tetap aman. Karek pesen. Makanya kiai gak oleh kok membiarkan umatnya tercerai berai. Kiai harus hadir bersama umat untuk membangun persatuan, dan bangsa membutuhkan persatuan. Mulane enak wong kiai bendina kumpul umat karek kondo yai.
bangsa kok butuh bayar pajak. Ya wis kiai ini cerita pajak, selamat duwe pajak. Seluruh dunia dilanda isu terorisme, gerakan radikal. Negara pesen yai mbok ngendikan urusan radikalisme. Kok ape kiai sak desa-desa paham ora paham ngomong radikalisme. Selamat. Dan di akhir acara ditutup dengan doa bersama. Semoga dengan adanya sosialisasi gempur rokok ilegal di tengah-tengah pengajian dan sholawat dapat menjadi sebuah upaya untuk menertibkan perundang-undangan yang ada, serta masyarakat semakin patuh dan bijak dalam menyikapi rokok ilegal. Kita bersama-sama gempur rokok ilegal yang mana untuk kita semua, karena dana cukai ini juga tidak hanya untuk Satpol PP, tetapi juga untuk kesehatan, pertanian, dan sektor-sektor yang lain. Dari Blitar, Liputan CTV melaporkan. Pemirsa, kami akan hadir kembali dengan informasi menarik lainnya. Usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Gebang Lambi edisi hari ini.